Baik, syukran lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara wa la yukhayyu man syakara. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi. Subhanallah wa subhanallah tasbihal arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainil salimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamilin nur adadil azminati wad duhur salatan tadfa'u anna bihal atham wasyurur wa tahibuna nuran ala nur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, ayyuhal hadirun al muhtaramun, para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita dapat menjalankan peran kita atau tugas-tugas kita, tugas kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tugas-tugas keduniaan kita dengan baik. Di saat banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut atau telah mengurangi di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tugas-tugas kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna atau tidak bisa dilaksanakan dengan jalan yang terbaik, atau bahkan kemudian sama sekali tidak lagi dapat menjalankan tugas-tugas kehambaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala cabut dari tubuhnya. Oleh karena itu sekali lagi kita pantaslah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan segala bentuk nikmat itu pada hal kebaikan, pada hal yang kemudian bahkan bukan hanya sekedar kebaikan yang sifatnya terbatas atau temporal, tetapi sehingga kemudian kita memang memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itulah kebaikan yang dapat berlangsung lama sampai kemudian dapat dinikmati setelah kehidupan di dunia ini. Dan hal itu adalah sekali lagi kita bisa dapatkan dari bermajelis ini. Karena ini salah satu menjadi amal ya, jariah, amal yang akan tetap mengalir. Di man sanna sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memprakarsai satu kegiatan kebiasaan yang baik,
maka ketika ada orang yang mengikuti prakarsanya itu, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya akan tetap mengalir kepadanya ketika orang itu terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan yang diprakarsai oleh orang-orang tersebut. Demikian juga sebaliknya dalam hal keburukan, ketika keburukan yang diprakarsai, maka pahala dosa orang yang melakukan atau yang mengikuti keburukan itu akan mengalir kepada dirinya. Nah, tentu kita akan memilih untuk mendapatkan atau memprakarsai kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, sehingga nanti pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun eh, sudah meninggalkan dunia ini. Nah, itulah sebaik di antara kata ulama itu sebaik-baik hamba itu yang dapat kemudian cerdas dalam beribadah. Ya. Cerdas dalam beribadah. Sebagaimana dulu dalam kitab Mada fi Sya'ban itu kan musannif kitab itu mengatakan innallaha ja'ala lil ibadi mawasima. Jadi Allah itu menjadikan untuk hamba-hambanya itu musim-musim, mawasimal ibadah, ya, tudha'afu fihi as-sawab dha'afan mudha'afa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menentukan ada musim-musim ibadah yang dimana ibadah di waktu itu memang pahalanya dilipat gandakan. Nah, muslim dan orang yang beriman yang cerdas itu adalah mampu memanfaatkan musim-musim itu, mampu memanfaatkan jenis-jenis ibadah yang ibadah itu sedikit tapi kemudian dapat dinikmati lama. Dalam kegiatan dalam kehidupan kita kan enak itu. Ya. Kalau misalnya usaha prinsip usaha kan yang baik itu modal sedikit, labanya banyak gitu. Nah, kita juga pada hal-hal tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan itu gitu. Memberikan jalan itu seperti modal sedikit modal sedikit keuntungannya banyak. Nah, innallaha ja'ala li'ibadi mawasima itu maksudnya begitu. Jadi pada bulan-bulan tertentu pada hari-hari tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Atau pada amal-amal tertentu Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Amalnya sedikit, amalnya terbatas, tetapi pahalanya tetap mengalir, tak terputus tak terputus sampai hari kiamat dapat dinikmati. Semoga kita semua yang berada di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang cerdas memanfaatkan peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, tak lupa yang kedua mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan hal ini kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW dan kita juga nanti dapat berkumpul bersama Rasulullah SAW di bawah liwaul hamdi, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang itu menjadi penanda menjadi penanda, menjadi ciri liwaul hamdi itu di dalam sinalah seluruh umat Nabi Muhammad itu kumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita termasuk dalam golongan itu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ini. Ya, kita sampai kepada fasohatun Nabi ya. Bagaimana tindak tutur Nabi ya. Kefasihan tindak tutur Nabi. Halaman berapa? Halaman 129 ke bawah ya. Ini 200, iya 283. masih di atas ya. Kita masih 100 sekian ya. Oh, 100 sekian. Kenapa? Ya. Oh, 129. 130. Saya benar-benar 130 Ustaz. Apa? Nah, ini. Ya, Wa amma fasahatu ya, lisanihi. ya. Wa amma fasahatu lisani sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa amma fasahatu lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kefasihan ya tutur Nabi ya, lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana afsahu khalqillah wa a'dzabahum kalaman. Dan adalah Nabi itu afsaha khalqillahi wa a'dzabahum kalaman. Jadi Nabi itu adalah ciptaan Allah atau hamba Allah yang paling fasih, ya lisannya. Wa a'dzabahum kalaman, dan yang paling indah bicaranya. Hatta ka'anna kalamahu ya'khudhu bil qulubi. Sampai-sampai kemudian kalam Nabi itu ya, mengambil hati ya. Mengambil hati orang-orang yang apa? Yang mendengarkannya. Jadi ketika Nabi itu bicara memang ya kualitasnya itu ya luar biasa gitu. Sehingga kan pantas saja kemudian orang-orang kafir Quraisy di antara tuduhannya kan dulu itu adalah Nabi itu sahir ya, sahirul bayan. Jadi dari penjelasan Nabi itu ya, terdapat sihir. Nabi itu penyihir, sahir itu penyihir al-bayan. Ya. Penyihir dari penjelasan beliau. Itu kan penjelasan itu adalah termasuk pada fasohah ya, kefasihan ya, bicara beliau, keindahan bicara beliau, sehingga itu sangat menarik ya, menarik orang gitu. Seolah-olah kemudian orang itu tersihir, atau bahasanya kayak orang itu terhipnotis lah gitu. Tapi dalam hal yang baik ya. Kalau terhipnotis itu ya kurang pas ya emang ya. Kalau terhipnotis itu ya. Jadi kalau orang terhipnotis itu kan akalnya nggak main gitu. Ya, ya, Terkesima. ya terkesima gitu. Ya, terkesima sehingga terpengaruh ya dengan ucapan-ucapan beliau itu. Dan itu terbukti ya. Dan itu terbukti bahwa Nabi itu sungguh sangat sangat luar biasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza kana yahdutsu hadithan law addahu al-addu lahsahu wa ka'an yu'ida al-kalimah thalathan litufhama anhu
Ya, Nabi itu kata Aisyah kalau menjelaskan itu sedikit demi sedikit. Dan kalau dihitung ya, ketika Nabi menjelaskan sesuatu pada para sahabat itu, ya la ahsahu wa kana yu'idul kalimah salatan. Nabi itu mengulangi ucapan beliau, penjelasan beliau itu 3 kali. Salasan. Litufhama anhu, agar para sahabat itu ya paham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka ini juga bisa kita tiru ya. Kalau kita lihat ya, masing-masing orang itu berbeda ya, cara penyampaiannya, berbeda pilihan kata yang dia gunakan untuk menjelaskan. Kadang kita lihat kan, kalau beberapa ya bicara itu kadang memang kemudian diulang lagi ke poin yang inti, kemudian ada penjelasan lagi diulangi poin inti, diulang lagi ke poin intinya itu. Muter ya. Dan itu sesungguhnya ya teknik pengulangan itu adalah teknik untuk apa? Untuk memberikan pemahaman ya kepada lawan bicara terhadap penjelasan yang kita jelaskan. Dan Nabi itu menggunakan teknik itu ya di dalam menjelaskan kepada para sahabat. Wa kana yaqulu anna afsal Arab. Nabi mengatakan sendiri bahwa aku ini adalah orang Arab yang paling fasih dalam bicara. Wa inna ahlal jannati yatakallamu biloghati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ya ahli surga itu nanti akan berbicara dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa di sini dikatakan wa inna ahlul jannah yatakallamu biloghati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ternyata nanti itu bahasa Nabi memang bahasa Arab. Bahasa Nabi memang bahasa Arab. Tetapi pilihan katanya, ya susunannya itu berbeda dengan kebanyakan orang Arab. Jadi kelas bahasanya itu berbeda. Meskipun sama-sama ini, sama dah ya sama kita kan. Ya, sama-sama kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Coba kita perhatikan kan, ada beberapa orang yang kemudian ketika dia bicara sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada orang ketika dia bicara ya dengan pilihan-pilihan katanya itu sangat mengena di hati gitu. Ya, memantapkan akal gitu. Memuaskan pikiran begitu. Padahal ya tema yang sama juga bisa disampaikan oleh orang lain, tapi ketika ada orang yang menyampaikan itu ya sama-sama bahasa Indonesia. Nah, sama juga dengan Nabi. Bahkan Nabi mengatakan anak Rasul Arab. Aku ini adalah orang Arab yang paling fasih berbicara. Nah, nanti ya inna ahlal jannah itu jadi bahasa Arab. Jadi nanti ahli surga itu semuanya pakai bahasa Arab. Ya. Yang tidak pernah sama sekali belajar bahasa Arab atau tidak bisa sama bahasa Arab ya otomatis dia bisa belajar. Dia bisa menggunakan bahasa Arab. Tapi tidak menggunakan bahasa Arab kebanyakan orang Arab. Ya. Tapi dia akan menggunakan ya bahasa Arab ya yang seperti yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ahlal jannati yatakallamu bilughati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ahli surga itu nanti akan berbicara dengan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa apa yang digunakan Nabi? Ya bahasa Arab. Bahasa Arab yang seperti apa? Ya bahasa Arab yang paling fasih. Ya.
yang tidak dimiliki oleh orang Arab, ya, selain Nabi. Karena ya memang di surga itu adalah tempat terbaik. Apa yang ada di surga itu, sebagaimana ya dalam hadis kudusi itu, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar atau fi qalbil bashar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh ya, di surga itu nikmat berupa nikmat itu ya tidak pernah dipandang oleh mata, nikmat itu tidak pernah terdengar oleh telinga, nikmat itu tidak pernah terbayangkan di hati dan benak ya manusia. Jadi segala macam nikmat yang ada di dunia itu tidak ada artinya dibanding dengan itu. Jadi nikmat terbaik, tempat terbaik, bahasa yang digunakan juga adalah bahasa terbaik. Nah ini luar biasa. Jadi bahasa Arab yang kita gunakan itu bukan sekedar bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang kita gunakan atau yang digunakan di surga itu adalah bahasa Arab yang terbaik. Baik. Sementara itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waqala Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, malaka absahana wa lam takhruj min baini adhhurina." Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, malaka, kenapa kok engkau itu absahana? Kenapa engkau itu kok orang yang paling fasih di antara kami? Walam takhruj min baini azhurina, sedangkan engkau itu ya tidak keluar dari punggung-punggung kami." Maksudnya ya kita ini kan sama gitu. Kita ini sama, sukunya sama itu. Kita ini sama-sama bangsa Arab gitu. Tapi kok kenapa kok engkau memiliki kefasihan yang lebih daripada kami? Qala, maka Nabi menjawab, kanat lugatu Ismail. Ya. Bahasa yang aku gunakan ini adalah bahasanya Ismail. Qad durisat faja'ani biha Jibril. Ya. Fahaf fahafizoniha rawahu Abu Nuaim. Jadi bahasa Nabi kalau di riwayat Umar ini, Nabi itu ya kenapa Nabi menyebut fasih itu ya itu mengikuti bahasanya Nabi Ismail, yang mana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril ya wahafizonihi wahafizoniha, maka malaikat Jibril mengajarkan Nabi bahasa itu. Jadi Nabi itu diajarkan sehingga memiliki fasahah yang sangat tinggi yang tidak bisa diikuti oleh bangsa Arab itu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qulna ya Nabi Allah. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, qulna, kami berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, nahnu banu abin wahidin wa nasya'na fi baladin wahidin. Kita ini moyangnya satu dan kita tumbuh dan berkembang di negeri yang satu. Wa innaka tukallimul araba bilisanin ma nafhamu aktsaru. Dan engkau berbicara dengan orang-orang Arab dengan lisan yang
banyak yang kami tidak fahami. Dalam artian memang dia ungkapan-ungkapannya itu ungkapan yang asing. Maka apa kata Nabi? Faqala innallaha azza wa jalla addabani. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan aku. Fa ahsana ta'dibini fa ahsana ta'dibi. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan takdib yang paling baik. Kalau diajarkan ya pada itu adalah ajaran yang paling baik. Allah langsung yang mengajarkan. Wa nasya'tu fi bani Sa'ad bin Bakri, dan aku tumbuh dan berkembang di apa di di suku Bani Sa'ad bin Bakrin, di suku Bani Sa'ad bin Bakrin. Jadi di samping Nabi itu ya satu riwayat itu diajarkan oleh Jibril, juga satu riwayat lagi dari Ali. Kalau dari Umar diajarkan oleh Jibril, kalau dari Ali ya diajarkan oleh Allah secara langsung itu bahasa itu. Tapi Nabi mengikuti seleksi ya alamiah ya. Alamiah, beliau hidup di lingkungan yang mendukung ya, yang mendukung beliau itu. Ya, Bani Sa'ad bin Bakar ini kan jadi ceritanya kalau di orang-orang Arab terdahulu itu, orang Arab terdahulu itu ada kebiasaan mereka itu mencarikan anak-anaknya ya, itu eh, apa namanya? Susuan ya, orang yang menyusui anaknya, dan yang terpilih itu yang mereka pilih itu adalah ya suku yang apa namanya? Yang paling baik. Yang paling baik dilihat dari sisi apapun itu ya. Yang paling baik dari sisi keturunannya, ya, penjagaan kehormatannya, seperti begitu. Nah, Nabi kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah itu adalah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Jadi Bani Sa'ad bin Bakar ini ya adalah keturunan yang baik, ya wajarlah ya yang disusui kan seorang ya Al-Mustafa, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka air susu yang diminum pun adalah air susu dari hamba Allah, dari keturunan yang paling baik. Dan di antara kelebihannya adalah ya secara tutur kata bahasa ya, Bani Sa'ad ini juga memiliki tutur bahasa yang paling baik. Nah, ya kalau kita bisa katakan ya eh, kalau di Lombok itu kan ada beberapa daerah yang yang bahasa Sasaknya itu bahasa Sasak sangat ya halus gitu ya. Ya, ada dewek, ada apalah begitu itu bahasa tutur katanya yang halus. Nah, ada suatu yang tempat lain itu kasar gitu. Kasar, keras ya. Penuh dengan sumpah serapah itu begitu. Ya sama juga kan di daerah Jawa gitu kan. Antara Jawa Barat, Jawa Timur, ya Jawa Tengah. Nah, itu. Di Jawa Timur saja itu beberapa daerah ya terkenal dengan ya bahasanya yang kasar, tapi di satu daerah terkenal dengan bahasanya yang ramah, yang halus, yang sopan. Jadi Nabi itu selain bahasa itu ya diajarkan langsung oleh malaikat Jibril atau dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu juga ya tumbuh secara alami di lingkungan yang baik. Yang baik dari sisi apapun, termasuk kalau dari konteksnya adalah konteks bahasa, ternyata beliau juga mengatakan wa nasya'tu fi Bani Sa'ad bin Bakar. Aku itu hidup di ya Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi lingkungan yang baik, yang salah satunya adalah baik secara kebahasaan. Maka wajar ya Nabi itu ya terlahir
menjadi seseorang yang memiliki fasohah yang sangat sangat tinggi. Karena lingkungan beliau adalah lingkungan yang baik. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, laqad tuftu fil Arabi. Abu Bakar ini orang-orang yang ya dekat dengan beliau. Jadi sangat tahu persis ya bahasa Nabi itu. Wahai Rasulullah, laqad tuftu fil Arabi wa sami'tu fusaha'ahu fama sami'tu afsaha minka. Qala addabani Rabbi wa nasya'tu fi Bani Sa'ad. Ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu juga ya bertanya kepada Nabi itu atau berkata kepada Nabi, laqad tuftu, wahai Nabi, aku telah keliling fil Arab. Aku telah mengelilingi seluruh ya pelosok Arab. Wa sami'tu fusaha'ahum, dan aku mendengar bagaimana tokoh-tokoh mereka ya, orang-orang yang paling keren ya, paling keren bahasanya gitu. Paling baik pilihan katanya, paling baik diksinya gitu. Sudah dikelilingi semua dan sudah di apa? Ditemui, dan langsung Abu Bakar itu mendengarkan ya kalam-kalam mereka itu. Tapi apa pernyataan dari Abu Bakar? Fama sami'tu. Maka di antara orang-orang itu aku tidak pernah mendengar afsaha minka, yang lebih fasih di antara mereka. Maka Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, itu karena addabani Rabbi wa nasya'tu fi Bani Sa'ad. Itu karena aku dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dibimbing oleh Tuhanku, dan aku tumbuh berkembang di keluarga Bani Sa'ad. Jadi dalam dua riwayat ini ya, Nabi menyatakan bahwa keberhasilan bahasanya itu selain pertolongan dari Allah, juga keberhasilan bahasanya itu karena beliau tinggal bersama Bani Sa'ad. Wa mama yurwa anna afsahu min man nataqa bid-dadi wa qala Ibnu Katsir la aslahu walakin ma'nahu sahih. Ya, ada riwayat yang mengatakan Nabi itu pernah berkata anna afsahu man nataqa bid-dad. Aku inilah orang yang ya yang paling fasih berbicara dengan dot, ya dot itu al-lughah al-arabiyah. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan la aslalahu, ya, riwayat ini tidak ada dasarnya. Lakin nama anahu sahih. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir maknanya sahih, benar. Ya. Sahih benar, memang Nabi itu adalah orang yang paling fasih. Waqad jama'an nasu min kalami sallallahu alaihi wasallam, dan orang banyak mengumpulkan kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-mufrad, yang unik itu al-mujaz, al-badi'. Jadi ini apa istilah-istilah dalam ilmu balaghah. Di ilmu bahasa Arab itu ada ilmu balaghah yang itu berbicara tentang ya seluk-beluk ya bagaimana ungkapan ya, pemilihan kata ya, atau diksi ya, penggunaan penyusunan kalimat dan sebagainya begitu. Nah, ini semua dibahas itu. Ya, ada al-mujaz, ada al-badi', ya, sebagainya itu semua menunjukkan pada taraf ya, pada taraf eh, penggunaan bahasa ya yang tingkat tinggi itu. Alladzi lam yusbaq ilaihi dawawin, ya,
yang kemudian kumpulan kalam-kalam Nabi itu yang disebut dengan wafi kitab Syifa ya lil Qadiyat. Jadi ada kitab Asy-Syifa lil Qadiyat itu, dan tidak ada kitab sebelumnya ya yang mengumpulkan apa namanya ucapan-ucapan Nabi yang mengandung ya mujaz atau al-ijaz itu, ya kemudian mengandung al-badi' ya. Al-badi' itu tidak ada sebelumnya. Sebelum kitab ini tidak ada. Ini yang pertama, Asy-Syifa al-Qadiyah. Min dzalika ma yashfil ghalil ya. Itu yang kemudian menyembuhkan ya rasa ya rindu ya kangen dengan kalam kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada contoh-contoh ya hadis hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang dikatakan pada hari itu ya memiliki ya tingkat fasohah yang tinggi. Apa misalnya Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Ya, mujas, singkat, ya, padat jelas. Ya, almar'u ma'aman ahbab, ma'aman ahabba. Itu indah sekali kan? Seorang itu kelak akan bersama orang yang dia cintai. Wa quli alaihi salatu wassalam aslim taslam. Aslim taslam. Jadi dari satu kata. Dari satu kata bisa maknanya ya berbeda ya. Aslim ya fi'il amarnya, taslam ya fi'il mudhari. Aslim taslam. Masuklah pada Islam ya, maka kamu selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dua kali. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia itu adalah orang ya yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Ya, orang yang bahagia itu adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Itulah orang yang berbahagia. Ya, misalnya kalau orang melihat orang lain, belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman orang lain, misalnya begitu kan, belajar dari kegagalan orang lain, sehingga kemudian nanti dia tidak gagal. Ya. Ada orang misalnya dalam usaha itu ya dia coba-coba. Ada teman itu yang berusaha pada awal usahanya dia coba-coba. Maka karena coba-coba itu ya belum punya ilmunya, maka dia jatuh bangun. Rugi, coba lagi, rugi, coba lagi. Nah, ketika ada orang lain yang ingin berusaha seperti usaha orang itu, maka dia sebenarnya dia jauh akan lebih baik daripada orang itu. Karena orang itu jatuh berkali-kali baru kemudian bisa sukses. Tapi kalau orang itu mengambil pelajaran dari pengalaman orang, maka segala penyebab kegagalan orang itu ya pasti akan dia hindari. Nah, sehingga yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah hal-hal yang dapat membuat orang itu ya sukses seperti saat ini. Maka tentu dia itu adalah orang yang bahagia. As-sa'idu man wa'idha bi ghairi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Wa mimma lam yadhkuruhu rahimahullah, dan ada yang belum disebut oleh rahimahullah ya. Al-Qadi ya ayat tadi itu
Qalu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Nah, ini. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya gitu. Ya simpel gitu. Mujas. Badi itu mudah dipahami di situ. Rawu Syekhon. Ini intinya gitu, poinnya di situ. Laisa lil amili min amalihi illa ma nawa. Seorang yang beramal itu tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya illa ma nawahu, kecuali apa yang telah dia niatkan. Jadi ini semakna dengan innamal a'malu binniyat. Tapi redaksinya beda. Ini tak indah lagi ini. Ya, laisa lil amili min amali illa ma nawa. Atau ada lagi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ya. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Rawahu Tabrani. Ya khailallah irkabi rosyahani. Wahai kekasih Allah, ya. Wahai kekasih Allah, irkabi, naiklah. Ya. Jadi ini contoh ya. Contoh-contoh ini yang disebut dengan bahasa Nabi itu, ya, bahasa Nabi mujas, ya. Kemudian badi tadi itu. Ada lagi di situ contohnya. Ini sangat banyak ya, panjang contoh-contohnya. Jadi tidak kita eh, ini semua ya. Hanya sekedar contoh untuk menunjukkan bahwa ini loh ya bahasa Nabi yang luar biasa. Al waladu lil firasi walil ahiri al hajaru rahu syekhani wal ahiru az-zani. Al waladu lil firasi. Seorang anak itu ya milik milik pemilik firos. Nah, firos di situ ulama artikan itu sebagai almar'atu, bagi almar'at. Almar'atu itu perempuan. Jadi al-waladu lil firasi. Jadi dalam hukum fikih itu ini berkaitan dengan nasab ya. Jadi anak itu ya nasabnya kepada pemilik kasurnya. Kalau firas itu kan kasur ya secara bahasa itu ya. Tapi secara fikih itu almar'ah. Siapa yang memiliki ya perempuan itu ya suaminya. Maka nasab anak itu ya adalah al-waladu, anak itu adalah milik bapaknya. Itu nasab. Walil akhiri al-hajaru, dan bagi pezina itu adalah batu. Lah hajaru di situ berarti had ya, had zina itu. Jadi al-akhir itu adalah zina, pezina yang muhsan, pezina yang sudah menikah. Ada juga Nabi itu kullus soidi fi jawfil fi jawfi al-faro. Ya. Setiap apa namanya buruan di tengah malam itu adalah al-faro. Al-faro itu apa? Himarul wahsi, keledai liar. Itu namanya keledai keledai liar. Jadi kalau binatang buruan di tengah malam itu adalah al-faro. Jadi berarti ya memang keledai liar itu ya berkeliaran di tengah malam. Kalau orang berburu itu pasti yang banyak ditemukan kalau di Jauf ya di tengah malam itu adalah al-faro. Al-faro itu adalah himarul wahsi, keledai liar. Al-harbu
khada'atun. Rawahu Bukhari. Ini simpel-simpel itu. Perang itu adalah siasat. Ya. Maknanya langsung bisa dipahami. Ya, betul ya. Perang itu adalah siasat. Kemudian ada lagi. Nah, ini yang sering kita dengarin. Laisa syadidu man ghalaban nasa, innama syadidu man ghalaba nafsahu. Ya. Bukan dikatakan orang yang kuat man ghalaban nasa, orang yang dapat mengalahkan orang lain. Innama syadidu, yang dikatakan orang yang kuat itu adalah man ghalaba nafsahu, orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya. Ada lagi itu yang sering dijadikan ini di pondok-pondok itu, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsuhu 'indal ghadab. Jadi singkat, padat, jelas ya, penuh makna ya. Jadi ini redaksi apa fasihah Nabi itu ya ringan ya, berbobot gitu. Laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat dengan apa? Dengan bergulat. Innama syadidu, orang yang kuat itu adalah dia memiliki nafsu endal ghadab. Orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika dalam kondisi marah. Itulah orang yang kuat. Ada lagi di bawah itu, tarkus syarri sodakutun. Tarkus syarri sodakoh. Nah itu. Meninggalkan keburukan itu adalah sodakoh. Itu kan ya sederhana ya. Pendek, jelas. Nah itu yang sering kita dengar juga ini. Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman ya, As-Sulami. Sayyidul qawmi khadimuhum. Ya. Pemimpin satu kaum itu adalah apa? Khadim, pembantu mereka. Ini jadi ini yang harus dipahami sebenarnya oleh pemimpin itu kan, ya. Jadi seharusnya pemimpin itu pembantu gitu. Berarti yang lebih sejahtera itu seharusnya ya, majikannya gitu. Sayyidul Qawmi. Pemimpin Sayyidul Qawmi itu adalah khodimnya, pembantunya. Berarti yang menjadi pemiliknya, yang menjadi majikannya adalah ya rakyat itu. Seharusnya rakyat dulu yang sejahtera, baru pembantunya gitu loh. Ini kan kebalik sekarang ini. Pembantunya yang sejahtera, majikannya yang melarat gitu. Itu konsepnya udah kebalik gitu. Prinsip kepemimpinannya udah terbalik gitu. Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada ya keutamaan ibadah. Jadi ibadah itu kalau tanpa ilmu ya tidak ada gunanya gitu. Tertolak ibadah itu. Tidak diterima oleh Allah tanpa ilmu. Maka posisi ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Baik, yaitu sampai terus ya ke bawah itu ya contoh-contoh ya fasohah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Terus itu contoh-contohnya. Terus.
Ada sebelum saut ya, suara Nabi ini. Ada yang sebelumnya itu. Masih di atasnya ya. Iya, baik. Saya kira itu dulu ya. Masih waktunya ya. Saya kira itu dulu tentang fasohah Nabi yang itu ada contoh-contohnya. Saya tadi membaca ada tentang apa? Tangannya ya, tangannya Nabi. Ya, tapi tidak masalah lah ya. Nanti kita bahas insya Allah ya di minggu depan. Oke. Ya, jadi intinya sekarang ini kita bicara tentang fasohahnya Nabi, dan itu nanti kebanyakan ya udah contoh-contoh hadis-hadis Nabi. Ya, baik saya kira seperti itu dulu. Oke. Jazakallah khairan, khairan Ustaz Rozi Iskandar. Jadi eh, malam kali ini jadi kita bahas tentang fasohah lisan atau kefasihan lisan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana apa yang keluar dari Nabi, sebagaimana kita tahu dalam ilmu Islam itu sering disebut sebagai hadis ya, perkataan, perbuatan maupun ketetapannya Nabi, takrirnya Nabi. Dan dalam hal ini dibahas berkaitan dengan fasihnya lisan Nabi, dan fasih lisan Nabi ini tercermin dalam hadis-hadis nabawiyah yang diriwayatkan oleh banyak perawi maupun eh, pengumpul hadis ya Pak. Jadi tadi semuanya itu riwayat-riwayat ya. Kalimat-kalimat yang singkat, padat dan penuh makna. Jadi ini juga pembelajaran buat kita semua gimana caranya nanti eh, menghimpun kata-kata atau mengucapkan kata-kata yang singkat, padat serta penuh makna. Alhamdulillah alamin, jazakallahu khairan pada guru kita Ustaz Muhammad Rozi Iskandar. Kami persilahkan bagi jamaah sekalian, wabil khusus yang ada di forum, jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Silakan. Ada? Oke, ini ada pertanyaan ditulis ya. Saya bacakan. Mohon izin bertanya Ustadz tentang kepemimpinan. Seperti yang dikutipkan dalam kitab ini, Rasulullah SAW bersabda, pemimpin suatu kaum adalah pembantu mereka. Ya, sebenarnya adalah pembantu mereka ya. Sayyidul qaumi, khadimuhum. Tadi seperti sudah disebutkan. Apakah semua bentuk kepemimpinan yang dimaksudkan dalam hadis ini atau hanya penguasa dalam artian pemimpin negara saja, Ustaz? Jazakumullah khairan katsiran. Silakan, Ustaz. Iya, jadi istilahnya ada al-qaum ya. Al-qaum itu berarti ya sekelompok orang ya. Sekelompok orang yang kemudian berkumpul menjadi satu, memiliki kesamaan ya, tujuan dan sebagainya gitu lah. Jadi al-qaum itu seperti itu. Jadi segala sesuatu yang tergolong al-qaum itu ya bisa masuk kepada itu. Sayyidul qaumi khadimuhum. Ya. Pemimpin satu kaum itu adalah eh, sesungguhnya adalah khadim atau pembantu yang dipimpin. Dalam artian bahwa dia meriayah, ya kan pembantu itu sebenarnya adalah tugas riayah. Jadi pembantu itu tugas riayah yang ada pada diri diri mereka. Ya, menjaga, memelihara, memastikan, ya, memastikan siapa, memastikan ya majikannya itu
segala kebutuhannya itu ya terjamin. Kalau apa yang dibutuhkan, kalau mau berangkat kerja ya tinggal berangkat ke kerja. Jadi, nah itu kemudian al-qaum juga di situ kan dia mufrad ya, tidak menggunakan kata aqwam. Jadi dia memang menunjuk pada satu satu perkumpulan ya, yang jumlahnya ya tergolong sebagai satu kaum. Ya, jadi kalau ndak apa kalau satu dua orang kan ya bukan kaum namanya gitu ya. Tapi dia ini ada lebih ya. Kaum Nabi Nabi Lut, kaum Nabi Musa, ya kaum ya Nabi Muhammad dan sebagainya itu. Itu kan menunjukkan pada hal yang lebih luas. Ya konteksnya seperti itu. Maka Sayyidul Qaum Khadimhum, maka kepala daerah, ya presiden, ya bupati, sebagainya, ya bahkan kemudian desa, kemudian kepala dusun, ya kalau di dusun, ya RT, ya RW, nah, itu termasuk ya mengurusi urusan ya beberapa ya orang yang termasuk tergolong ya kaum tadi itu. Ya, jadi maka setiap orang yang memiliki ya hal itu, ya maka dia seharusnya itu mengurusi mereka sebagaimana mereka juga eh, mengurusi sebagaimana seorang pembantu itu mengurusi majikannya. Sama juga misalnya kullukum ra'in. Ya. Nah kalau kullukum ra'in itu dia lebih umum. Kalau hadis kullukum ra'in itu dia lebih umum. Ya siapa saja itu, siapa saja yang memimpin. Apalagi kemudian di penjelasan hadis itu ya warjulu ra'in ala ahlihi. Jadi eh, ketika mengatakan kullukum ra'in itu dia lebih luas ya. Baik kepala negara maupun kepala rumah tangga ya. Bahkan kemudian war mar'atu ra'iyatun fi mali ya zaujiha gitu. Bahkan kemudian seorang perempuan itu adalah ra'in, pemimpin, penjaga harta suaminya. Nah, kalau ini dia sifatnya lebih umum ya. Ya. Bahkan kemudian kepala keluarga itu juga termasuk ya pemimpin yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara di Sayyidul Qaumi Khadimhum itu dia termasuk ya yang termasuk itu adalah yang lebih besar daripada itu. Jadi saya kira seperti itu ya. Sayyidul Qaum Khadimhum. Oke, Skron. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kolom tulisan ya terkait mungkin bisa dibilang entah itu kefasihan lisan atau public speaking lah kira-kira. Jadi bagaimana dengan salah satu konten kreator yang cakupannya luas kepada masyarakat awam. Jadi intinya dia buat konten ditonton banyak orang. Kemudian masyarakat banyak terpana dengan retorikanya. Padahal dari sisi pemikiran beberapa hal yang dia sampaikan berbahaya. Nah, kalau ini contohnya lebih spesifik, saya tidak tahu nih pertanyaannya yang atas atau yang bawah nih tentang periwayatan nasab lah. Intinya harus pakai metode ilmiah, bukan periwayatan gitu ya. Contoh, ini disebutkan nama konten kreatornya dalam sebuah forum. Dan masih banyak tokoh lainnya di Indonesia yang hanya bermodal retorika tanpa ilmu yang jelas, tapi didengar banyak orang. Bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Jadi orang yang banyak viewernya, yang kira-kira kalau di zaman dulu mungkin ada istilah jadi tontonan tapi tidak bisa jadi tuntunan. Ya, ya, ya. Silakan, Ustaz. Ya, dalam Al-Qur'an kan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu wa huwa aladul khisam.
Di antara manusia itu ada memang orang-orang yang kemudian sangat menakjubkan kalimat-kalimatnya itu. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Jadi orang-orang ini ya ada memang di antara manusia-manusia orang yang kemudian memiliki ya apa diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi retorika. Ya, yu'jibuka qawluhu itu kembali ya itu retorika lah itu yang menakjubkan ya perkataan-perkataannya itu. Bahwa aladul khisab ya. Tetapi sejatinya ya mereka itu adalah aladul khisab ya. Sejatinya mereka itu adalah penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya mereka itu adalah apa namanya penyuruh-penyuruh kesesatan. Bahwa haladul khis. Ya. Maka ya ini hari-hari ini ya kalau kita menemukan itu ya itu wajar ya itu wajar saja yang memang dari dulu itu ada orang-orang yang seperti orang-orang yang seperti itu ya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah ya mendekat dengan ahli ilmu. Ya, mendekat dengan ahli ilmu. Karena ya baru kita tahu orang itu hanya apa? Baru kita tahu orang itu menyebar kesesatan ya kalau kita tahu ya ilmu tentang hidayah. Bagaimana kemudian kita tahu bisa menilai orang itu menyuruh kepada kesesatan apa kepada petunjuk kalau petunjuk itu kita tahu. Maka itulah yang harus kita lakukan. Dan siapa orang yang bisa mendekat kepada ahli ilmu? Yang bisa mendekat pada ahli ilmu itu adalah orang-orang yang bersih hati. Maka oleh karena itu, ya, mari kita bersihkan hati kita, mari kita bersihkan hati pikiran kita ya dengan bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak ibadah dan mendekatlah dengan ahli ilmu yang sesungguhnya. Al ilmu nurun ya. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. La yuhda lil asi. Ya. Cahaya itu tidak akan ilmu itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Maka ketika kita dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan ahli ilmu, maka sangat jelas ya. Sangat jelas kemudian kita akan sangat mudah untuk menghindari dari itu. Dan yang kedua adalah karena ini sifatnya adalah masif, ya maka ya ahli ilmu itu harus bersuara. Ahli ilmu itu harus bersuara mendidik umat ini. Itu satu kewajiban untuk apa? Untuk menyangkal ya retorika-retorika yang seolah-olah itu manis, menyejukkan, tapi itu adalah satu kesesatan dan membawa kepada kerusakan. Maka dakwah itu harus berjalan. Maka para ahli ilmu itu harus melakukan counter terhadap orang-orang ini ya. Maka ya konten-konten kreator muslim yang masih lurus itu juga ya harus semakin gencar membahas tentang itu sehingga ada pelurusan di tengah-tengah masyarakat ya. Umat ini dididik dengan ilmu yang sebenarnya bukan hanya sekedar retorika tetapi juga adalah isinya itu adalah kebenaran. Oleh karena itu ya terkait dengan kasus ya, ini kasus nasab dan sebagainya itu ya kita ingin melihat ada konten-konten kreator muslim ya yang lurus itu yang juga berbicara tentang itu sehingga ya hanya orang-orang itu saja yang kemudian bicara kemudian followersnya juga banyak nah, itu kan ya kesesatan itu ya kerusakan itu menyebarnya itu cukup banyak dan masif jadinya begitu karena itu harus ada perimbangan ya di antara itu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar sehingga kemudian masyarakat ini terdidik jadi konten-konten kreator itu udah banyak kan ya tapi untuk saat ini ya yang kita kenal yang khusus bicara untuk meluruskan tentang polemik misalnya nasab dan sebagainya begitu
tentang ilmiah dan sebagainya gitu ya, belum masif ya bicara tentang itu. Oleh karena itu sekira itu adalah ya tiga hal yang harus kita lakukan ya. Jadi orang yang punya retorika itu memang Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran itu memang ada ya, dan sekarang ada yaitu memang sudah menjadi ya keturunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita persiapkan diri kita dan keluarga kita untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, sehingga cahaya ilmu itu bisa menyinari ya hati kita ya. Dengan begitu kemudian kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dan terkait dengan masifnya sekarang orang-orang yang memiliki follower yang banyak, tetapi kemudian menyebarkan kesesatan, ya maka harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Nah sehingga uh, usulnya itu dapat terselesaikan, kemudian furuknya ya cabangnya itu juga dapat diselesaikan. Dan yang paling pas sesungguhnya adalah ya, negara. Yang paling pas melakukan itu adalah negara. Negara akan sangat gampang untuk kemudian menghentikan ya ketika kemudian ada penyuruh-penyuruh kepada keburukan seperti itu. Ya, tapi sayangnya kemudian ya, kita lihat sejauh ini ya, kalau itu berkaitan dengan penyesatan penyesatan itu seolah-olah dibiarkan. Ya, sementara kemudian para konten-konten kreator atau pendakwah-pendakwah ya kita yang lurus dan sebagainya itu acap kali kemudian ada intimidasi dan sebagainya. Baik ya, saya kira seperti itu. Insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada penanya maupun guru kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Ya. Terkait gambaran-gambaran tadi ini tentang lisan, tentang retorika, tentang kefasihan. Yang namanya fasih ini ternyata bisa positif kalau dipakai untuk kebaikan, bisa negatif juga kalau dipakai untuk menyesatkan atau mengajak orang uh, jauh dari ilmu atau jauh dari kebenaran. Oke, alhamdulillah, dan kami juga sampaikan bagi jamaah hadirin ya, bisa juga menyaksikan kajian online lain majelis kita di channel YouTube. Sekali lagi bisa menyaksikan kajian-kajian lain dari majelis kita ini di channel YouTube Majelis Taklim Al-Iskandari. Oleh karena itu yang belum nonton silakan bisa ditonton, like, comment, and subscribe gitu ya, biar nanti jadi konten-konten positif juga dan makin besar manfaatnya. Jazakallah khairan katsiran semuanya yang hadir. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Marilah kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.